Yang punya pertanyaan ditahan dulu, mungkin nanti ada sesi pertanyaan selanjutnya di minggu depan. Kita langsung kayaknya deh, kayak kurang asik ya cuman pembahasan teori terus Pak. Seru kali kalau misalkan kita langsung lanjut ke live trading. Seru aja sih, kan tergantung nanti dan grafiknya kita bisa masuk atau enggak gitu. Kan gitu. Artinya saya akan coba nih secara bahasa katakan kalau menggunakan sistem yang sering saya pakai pasti saya menyatakan saya mengkalkulasi atau scanning katakan jadi saya nggak menganalisa katakan saya coba akan melakukan sebuah scanning katakan kalau rumus yang saya pakai masuk katakan nah saya akan masuk katakan tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah, bisa masuk ke live trading kali ya, sesi live trading. Sesi live trading. Iya, Oke. Bisa-bisa aja. Yang sedang nonton juga bisa menyiapkan akun demo dan akun realnya nih. Mungkin yang punya akun real bisa langsung disiapin akun realnya, yang belum punya silakan dibuat akun realnya. Oke, sambil nunggu bagus nyiapin. Saya share screen kali ya. Ya, mungkin bisa langsung di share screen. Atau siapa yang akan share screen? Mas Gary nih, kan baru mulai trading. Ya. Biasanya Mas Gary itu masuknya tuh di instrumen apa sih? XAU atau apa? Kalau gue sih berapa belakangan ini gue masih pakai XAU. Oke. Untuk yang lain mungkin kayak Euro USD pernah sih main Euro tapi seringan di XAU. Mungkin teman-teman yang lain biasanya main di instrumen apa? Bisa chat-chat aja nih. Ya, atau nanti ada masukan mau di instrumen apa silahkan. Bentar ya, sabar dulu ya, share screen. Oke, ini itunya Mas. Oh, saya kirim. Bisa sharing sesuatu. Teman-teman yang sudah mulai trading atau baru mulai trading yang ada di acara podcast kali ini bisa diisi Google Form-nya. Oke, udah ada. Ini Google Form-nya ada di kolom komentar ya, bisa diisi saja. Isi yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus, bukan isi yang itu sebenarnya. Isi pasti yang bagus dong. Sebenarnya itu bagus. Share screen. Oke. Bisa. Mana ini meta saya ini? Oh ini dia. Lupa ngeblank. Bentar ya. Bisa dicek Mas. Mas Rabi. Bapak dibantu. Ini kok nggak mau muncul ya? Aku belum dapat izin sepertinya. Masa? Udah dibuka belum ininya? Udah. Ya, udah bisa. Ya, oke udah. Bisa. Udah bisa. Oke. Nah, disiapin guys, dibuka ininya akun demo dan akun realnya yang sudah punya akun real. Oke. Ikut join. Saya coba lihat, katakan bahwa oh ya instrumennya apa nih? Biasanya saya suka itu, suka nanya nih, mau instrumennya apa? Mungkin yang orang banyak pakai lah. Itu XAU mungkin. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa. Sudah laku oleh Papua. Iya. Time frame? Time frame yang biasa Bapak pakai aja. M15 juga bisa. Yakin.
Untuk kan saya biasanya M1 Nah, scalping dong. pakai untuk. jalan. Siap. Nah, kita akan coba, kita akan cek, gitu kan. Ini instrumennya adalah XAU USD time frame M15. Katakan XAU USD time frame M15. Sambil nunggu Pak Agus menyiapkan web tradingnya, itu yang saya share di kolom komentar bisa diisi. Tolong diisi guys. Untuk XAU kita masih directionnya masih turun, cuman turunnya targetnya sudah mau selesai, sayangnya. Karena kan targetnya sudah mau selesai itu di 7 bar atau 7 candle, karena kan sementara sekarang udah jalan 1, 2, 3. Nah, kadang-kadang kan suka eh, tanya gitu kan boleh nggak memanfaatkan turunnya ini gitu kan kalau saya lebih menyatakan tidak akan memanfaatkan gitu. Nah, jadi kita bisa lihat secara risiko gitu kan tadi yang kita bahas gitu kan bahwa kalau kita melakukan sebuah entry posisi di sini, nah secara risiko ini ada 6 poin gitu kan berarti kalau 0,01 aja itu sudah hampir $6 gitu kan itu kan cukup besar itu kan resikonya. Nah, jadi kita bisa lihat itu kan cuma dia akan bergerak sampai 7 bar gitu kan sehingga kita bisa nggak tahu nih waktu kita cukup kan ya kita akan menunggu sampai dengan berarti di 4 bar lagi kali 15 menit berarti itu masih 1 jam lagi ke depan gitu kan berarti jam 6 baru menyatakan kita akan buy. Nah, coba kita cek kepada time frame yang lebih kecil ya. Nah, ini kan ada M5 gitu kan. Saya akan coba cek. Kalian pada suka gold sih? Gimana tuh Mas Fadil yang udah biasa? Karena kebanyakan mentor-mentor tuh ngambilnya di XAU. Saya juga belajarnya awalnya di XAU. Ya kenapa? Nah, itu saya kurang tahu. Nah, nggak tahu. Bahaya nih trading nggak tahu. Karena memang sudah terbiasa di XAU. Dan ya pergerakannya juga agresif. Agresif pasarnya. itu. Ya makanya kadang kan orang saya tanya gitu kan, kenapa sih suka di gold gitu kan atau XAU? Ya apa ya? Jawabannya kadang-kadang suka pada nggak logis. Ya asik aja. Kan ya enak aja. Ini jawabannya nggak ada yang menarik gitu jawabannya. Malah kan gini, udah tahu kita bertransaksi di pasar derivatif, pasar yang paling resiko. Dari derivatif itu ada lagi yang paling resiko yaitu di gold. Jadi udah marketnya paling resiko, instrumennya paling beresiko, gitu kan? Ilmunya nol. Ilmunya ini. Akhirnya MC kan jadi langganan kan?
Betul. Langganan MC. Langganan mah tape enak. Gitu. USD. Nah, kalau sama di time frame M5 itu kan gold itu akan bergerak, jadi jatuhnya dia akan masuk ke level ke 21 bar. Gitu kan 21 bar berarti ada di mana ini? Kita cek. Hampir sama dengan time 15 tadinya karena kan tetap masih 1 jam lagi. Artinya secara potensi profit itu potensi entry posisi itu masih menunggu sampai dengan 1 jam ke depan. Karena kan kalau sekarang kita tinggal dapat ekornya aja, karena kan tapi resikonya besar, peluangnya sedikit. Artinya gold saat ini no entry. Mungkin bisa berpindah ke Euro USD. Euro USD. Euro USD. GBP ada GBP M15 katanya. GBP M15. Ya, Nah, ya. Gitu. Kita akan coba GBP M15. Kan yang lainnya ada. Dan ini ada dari Audrey, dia minta Euro USD. Minta diapain Euro USD? Dia minta dicek USD-nya. Oh, dicek doang. Siapa tahu masih bisa entry kan. Oh, kalau dicek mah Euro USD sehat-sehat aja. Sehat ya. Sehat-sehat Sakit aja. saya bawa ke rumah sakit. Iya. Nah, kalau boleh. Lucu ya Pak ya, lucu. Euro USD bisa. Euro USD. Lihat baca Audrey. Dimakan. Wah, Audrey lagi lapar ya kayaknya Audrey ini. Nah, GBP USD ini menarik. Berdasarkan GBP USD dalam time frame M15 ya. Katakan ini ada kenaikan, tapi secara pergerakan dia akan agak sedikit volatile. Katakan artinya bahwa pergerakan akan cukup rapat, kan karena punya formasi jumlah candle up-nya itu adalah 11 bar, kan di mana 11 bar ini terdiri dari 5 bearish dan 6 bullish, kan sementara sekarang ini kan kalau kita lihat bullishnya sudah ada 3, kan bearishnya juga sudah ada 3 gitu. Nah, yang perlu kita ingat dia pergerakannya itu adalah 11 bar dengan 6 bullish 5 bearish, kan. Nah, sehingga ini pergerakannya cukup volatile gitu. Nah, artinya volatile ini dia nggak akan smooth pergerakannya, dia akan naik turun gitu kan. Tapi nanti ya directionnya tetap naik sejumlah 11 bar. Nah, apakah potensi seperti ini kita boleh masuk? Secara direction jelas dia naik. Tapi secara tipikal pergerakan atau karakteristiknya dia cukup volatile gitu kan. Nah, artinya jadi kita pada dasarnya juga ya kita kalau mau entry ya seperti itu pasti bikin bikin gemes gitu kan karena selisihnya cuma satu bullish satu bearish kayak gitu. Nah, jadi tetapi secara resiko ini kecil gitu kan dari 38 ke 28 ini nggak sampai 10 pip gitu. Nah, coba Fadil
Setelah saya kalkulasi, ini gimana? Boleh nggak kita entry? Belum bisa sih Pak, soalnya untuk pergerakan dia kan akan naik nih Pak. Mm-mm. Masih belum nyentuh low-nya. Mm-mm. Jadi mungkin dia akan menabrak low-nya dulu, baru dia akan bergerak naik Silakan kita sideways. nabrak ya. Iya. Nabrak. Nah, oke. Jadi sebetulnya itu kan kita boleh bisa aja melakukan entry gitu kan melihat batas risikonya cukup kecil gitu kan nanti kan coba kita entry ya gitu kan kita entry gitu kan dengan batasan itu kecil Baik. buy gitu kan oke gitu kan dengan batasan di sini tadi gitu kan nah ini berarti cuma 8 poin gitu kan 8 pip sorry nah Boleh bayar. boleh nge-buy gitu kan tapi ingat ya ini fluktuasinya apa kan cukup apa pergerakannya cukup volatile gitu kan di mana targetnya cuma 13453 gitu kan untuk secara rasio juga ini cuma 1:1,5 secara rasio ini juga 1:1,5 gitu. Tapi tetap lebih besar antara peluang dibandingkan risiko begitu gitu. Bayar di kabar. Secara posisi bullish-nya sudah 3, bearish-nya 3, jalan keempat. Ya, karena kan time frame M15. Berarti 5:15 kita lihat apakah bullish-nya apa bearish-nya sekarang ini akan berubah menjadi bullish atau tetap bearish karena kan gitu. Nah, seperti itu gitu kan dalam waktu yang cukup singkat saya kayak di press ya. Singkat banget Pak waktunya Pak. Aku aja di press ya Bapak aja di press. Iya, ngopi dulu. Ngopi dulu Pak. Iya. Nakas kan, nakas. Gimana nih teman-teman? Tadi ikutan entry kan? Pada ikut entry dong pastinya. Kapan lagi nih didampingi Ikut-ikut mentor? enggak Nah, gitu kan gitu. harus ikut sih siapa tahu kan profitnya besar ya. Mana besar profit sini? Siapa tahu. Kita nggak perlu apa ya istilahnya nggak perlu menyatakan bahwa trading itu apa ya dalam satu kali trade harus bisa profit enggak secara akumulasi dalam satu periode nah ini harus kita perhitungkan gitu. Makanya saya nggak pernah apa ya nggak pernah nolak kalau disuruh live biarin aja live aja gitu kan atau satu kali trade aja gitu. Yang penting dalam satu periode itu kan akan kita bisa konsisten itu yang paling penting sih gitu. 155. Eh, teman-teman apa udah cukup udah sampai sini aja live tradingnya atau mau ada yang saran yang lain instrumen yang lain Apakah cukup waktu kita sampai jam 5:20 5:20 nggak cukup Pak. tinggal 15 menit 15 lagi sih menit. iya Mas Fadil udah jalan. Nah Mas Fadil mungkin sebelum ditutup nih Pak Hmm. Bapak bisa mengasih wejangan nih kepada para penonton dan juga kita nih. Oke jangan Iya. waduh bahasanya agak menyeramkan jangan Bukan nyumpahin ya Pak. iya mungkin iya Nasihat. mungkin masukan kali ya Masukan. masukan atau apa tip and trick gitu kan nah kalau masukan sebetulnya gini kalau kita sudah menyatakan kalau kita sudah menyatakan diri kita akan menjadi seorang trader gitu kan dan akan menjadi seorang trader profesional gitu kan satu aja mungkin saran saya adalah kuasai keilmuannya gitu. Jangan ikut-ikutan jangan trading pakai feeling pakai perasaan jauhkan dari emosi gitu kan gitu. Karena trading
sebenarnya adalah sebuah kemampuan menganalisa pergerakan harga. Jadi, usahakan diri kita ketika kita melakukan sebuah analisa itu seobjek mungkin. Ya. Jadi seobjektif mungkin. Gitu. Jangan ada unsur-unsur subjektif. Gitu. Itu juga jangan dari Pak Agus. Mungkin Mas Giri, jam berapa sekarang? Jam 5 lewat 7. Pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, untuk masih ada waktu sekitar 10 menit, 5 menit. 5 menit ya? Saya ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya? Bentar. Di atas review SD. Oh, boleh tanya. Dari Bu Diana, kan Pak Agus udah jago ngitung candle buat ambil entry dan close posisinya. Dan yakin dapat cashnya nih Pak, alias profit. Pernah nggak Bapak merasa bosan untuk trading? Pernahkah merasa bosan untuk trading? Pernah lah. Namanya juga sebuah profesi yang dijalankan udah berpuluh-puluh tahun, pasti kita ada satu keinginan pengen pensiun. Kan? Itu pasti pernah, itu manusiawi aja sih. Kan? Cuma kalau lagi ngeliat, wah nggak punya duit nih, trading lagi deh. Mau nggak mau itu ya. Gak ada yang bayar pensiunannya. Waduh. Itu benar-benar mau nggak mau itu mah. Iya. Balik lagi ke trading. Iya. Pada Kalau lagi. bosan ngapain Pak? Kalau bosan saya itu lebih banyak saya bertani. Nah, karena saya hobinya dua, kalau nggak bertani, kalau nggak motor-motoran itu kemana kayak jalan gitu kan. Gitu. Biasanya Bapak motoran kemana nih Pak? Saya udah Pulau Jawa udah semuanya. Bisa kali ajak saya ini. Oh iyalah. Atur waktu bisa kali. Atur waktu untuk belajar juga sih belajar. Ya, sambil motor-motoran kan kita cari tempat warung kopi, kita ngopi sambil belajar. Oh iya, seru. Sambil take profit ya. Ini rokok lah. Alhamdulillah kawan-kawan kita semua tidak ada yang merokok di sini. Alhamdulillah. Di luar mungkin. Iya. Kalau di sini jangan. Nanti diomelin. Jadi bosan itu pasti ada. Namanya juga profesi pasti ada bosannya. Untuk apalagi profesi ini udah jalankan berpuluh-puluh tahun gitu. Gitu. Tapi kembali lagi kita kan tinggal bagaimana kita mengisinya aja sih. Gitu. Aktivitas biar nggak bosan guys. Iya. Apa ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Silakan kalau yang mau. Ya masih ada waktu sekitar 3 menit, 5 menit. Bisa Pak. Bisa semenit. Saya mau bertanya kayaknya ada ya. Oh ini ada lagi nih. Bagaimana cara tadi itu ya trading ya. Masih bingung deh cara menghitungnya dari Abizen. Bagaimana Pak cara menghitungnya? Ya pasti bingung lah. Cara tanya kasih. Dikit aja. Gitu. Dikit Padat dan Dikit dikit aja. Ya, sebetulnya gini. Metode yang saya gunakan ini karena kan itu basicnya adalah dari sebuah rumusan matematik, karena kan yang saya beri nama itu coding, tapi ini jatuhnya lebih kepada bilangan aritmatik dan deret geometri. SMP itu. Nah, karena ini semuanya harus kita urutkan berdasarkan sebuah rumusan. Nah, tentu karena ada satu penambahan bobot nilai lagi, gitu kan. Nah, sehingga bagi orang yang suka matematik, gitu kan, kita kan akan melihat satu bilangan random seperti ini, misalnya ada 1, dari 1 lompatnya ke 9, dari 9 lagi mundur lagi ke 7, nah ini lagi ke 20, nah itu kan ada urutannya. Nah, itu kan kita bisa buatkan rumusan. Sama sebetulnya seperti ini. Gitu. Ada sebuah pergerakan naik misalnya 30 bar, atau pergerakan turun misalnya 5 bar, ada pergerakan naik lagi misalnya berapa bar, nah itu kan kita buatkan rumusannya sehingga kita bisa mempredik, oh nanti ada pergerakan apa nih, turun-turunnya berapa bar, oh berarti kan sekian bar.
secara rumusannya seperti ini. Mungkin gambaran dasarnya seperti itu. Wah, udah ada hasilnya nih dari Bu Luna. Hmm. Profit $45. Pagi-pagi lah. Boleh lah, masuk-masuk. Bisa ini. Wah, gak berasa nih, kita udah lumayan lama nemenin kalian di podcast ini. Banyak ya. Masih ada lagi? Oh iya, tunggu sebentar. Masih ada lagi ya? Ini masih ada waktu sekitar 4 sampai 5 menit. 4 menit, sorry. Hmm. Dari pertama nih. Oh, dari lagi, sorry. Bagaimana cara membaca fundamental? Bagaimana cara membaca fundamental? Mohon maaf karena saya tidak mendalami dan tidak belajar tentang fundamental, makanya saya tidak bisa memberikan jawaban yang lebih kompeten atau saya tidak berkompeten menjawab pertanyaan itu. Ya, Mas Tama. Oke, terima kasih sahabat trader atas waktunya. Kita sudah lumayan lama menemani kalian, atau terima kasih juga karena sudah hadir. Kami pamit undur diri, tapi mungkin sebelum pamit boleh dinyalain dulu kali ya ininya, kameranya, kita foto bareng-bareng buat kenang-kenangan. Dokumentasi ya, buat dokumentasi aja. Iya. Tapi kita Bicara kenangan agak mengerikan. oh iya, Mas. Tapi kalau buat dokumentasi boleh. Dokumentasi nih buat hari ini. Boleh dinyalakan. Persona Mas. Oke. Screenshot mana? Belum. Ujiannya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang. Oke, sekali lagi teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Kita ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Saya Gary, saya Fadil, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.